Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Sahabat semua, sore hari ini saya sedang berada di tengah-tengah dari makam noni-noni Belanda yang terbengkalai. Padahal ini adalah sejarah-sejarah yang sudah dilupakan mungkin ya, atau sudah terlupakan. Dan makam ini sesaat yang lalu sudah kita bersihkan bersama dengan Tegal History. Namun sekarang kondisinya sudah seperti ini lagi ya. Sahabat semua bisa melihat di belakang saya ini sangat rungkut sekali sampai di sebelah sana. Sedangkan makam-makam ini adalah bukti sejarah bahwa Belanda itu pernah menjajah Indonesia. Kalau makam-makam ini sudah tidak ada semua dan digantikan dengan makam-makam Tionghoa, sejarah hanya merupakan mitos dan legenda saja. Sahabat semua, sejarah yang terlupakan dan sejarah banyak orang yang tidak tahu tentang Jos Johan van de Poel. Saya akan meneruskan cerita kemarin tentang Jos Johan van de Poel. Jos Johan van de Poel seorang residen Pekalongan, putra dari Pieter van de Poel, residen Tegal. Dan Jos Johan van de Poel mempunyai istri yang bernama Jacoba Johanna Vernet, yang makamnya ada di belakang sana. Nanti kita akan ke sana dan melihat makam tersebut. Dan sekarang ini makamnya sedang direstorasi atau diperbaiki lagi oleh Mas Rudi bersama dengan Mas Joko dan kawan-kawan semua yang ada di makam Belanda Kerkhof Tegal ini, sahabat semua. Atas perintah, atas mandat dari Bapak Setia Utama, cicit dari Jos Johan van de Poel. Dan sahabat semua, ada cerita yang sangat menarik di sini. Jos Johan van de Poel mempunyai seorang anak yang bernama Raden Abdullah Prawira Direja. Kenapa Raden Abdullah Prawira Direja itu disebut-sebut bahwa beliau itu sangat tersembunyi sekali? Karena Raden Abdullah itu bersama dengan bapaknya Jos van de Poel membela tanah air ini untuk merdeka. Padahal mereka semua adalah orang-orang Belanda. Di sejarah-sejarah, di buku-buku sejarah itu tidak ada, sahabat semua. Kita mempunyai literatur dari bukti-bukti yang ada di Belanda dan literatur dari keluarga Bapak Setia Utama yang notabene adalah cicit dari Jos Johan van de Poel, keturunan dari Raden Abdullah Prawira Direja. Sahabat semua, Raden Abdullah Prawira Direja, beliau diungsikan ke tanah Tegal ini. Kemudian beliau menetap di Desa Jejeg, Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Dan di sana itu beliau dikenal dengan nama Mbah Gudang. Raden Abdullah Prawira Direja, beliau mempunyai seorang istri bernama Raden Ayu Rubiah. Raden Ayu Rubiah adalah putri dari Pranata Yuda II. Beliau adalah seorang Bupati Brebes. Dan sahabat semua, Raden Pranata Yuda II itu Bupati Brebes yang jabat tahun 1838 sampai 1850. Dan sahabat semua, makam beliau Raden Abdullah Prawira Direja dicari oleh keluarga dari Bapak Setia Utama kemungkinan hampir 15 tahun. Dan alhamdulillah atas kerja keras kami-kami yang ada di sini bisa menemukan makam beliau, melihat dari peta Belanda, melihat dari struktur yang ada di situ, dari saksi-saksi yang ada di situ di daerah Bumi Jawa tersebut, kemudian melalui doa, sahabat semua, dan terbukalah itu makam Raden Abdullah Prawira Direja yang terletak di Desa Jejeg, di belakang sebuah rumah dan di dekat dengan kandang ayam dari halaman rumah tersebut. Rumah Ibu Soliha, Desa Jejeg, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dan Raden Abdullah Prawira Direja mempunyai seorang anak bernama Raden Gembel Haryana Prawira. Dan makam dari Raden Gembel tersebut dimakamkan di Jomin Cikampek, bersebelahan dengan makam dari anak Sultan Banten, yaitu Raden Ahmad. Nah, sahabat semua, nanti kita lanjut lagi cerita tentang Raden Abdullah ini. Beliau adalah putra dari Jos Johan Pieter van de Poel yang dimakamkan di Jejeg, Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Yang di sana itu makamnya berada di belakang sebuah rumah, dan kita lagi mengusahakan agar bisa untuk dibebaskan dan tanah tersebut bisa dimiliki oleh keluarga dari Bapak Setia Utama. Kemudian nanti akan diwakafkan untuk wisata religi dan wisata sejarah, karena Mbah Gudang atau Raden Abdullah Prawira Direja tersebut selain beliau membela tanah air ya, walaupun beliau itu keturunan dari Belanda, beliau itu sangat menghargai dengan Islam dan menyebarkan agama Islam di Desa Jejeg, dan itu jarang sekali orang yang tahu, sahabat semua. Oke, kita langsung menuju ke makam dari Jacoba Johanna Vernet ya, yang makamnya ada di belakang dari makam noni-noni Belanda ini.
di depan makam dari Flora Ishak ya, yang videonya sudah saya review beberapa saat yang lalu. Itu adalah makam dari Flora Ishak, sahabat semua. Beliau ini adalah noni Belanda yang meninggal di usia 8 tahun ya. Videonya mungkin sudah saya review beberapa kali, saya cantumkan juga di link deskripsi. Dan di depan makam dari beliau, istri dari Johan van de Poel, juga terdapat sebuah makam. Dan makam ini juga masih utuh sekali ornamennya ya. Bata-batanya ini juga masih bata-bata zaman kolonial Belanda. Dan non jauh di sana juga terdapat makam yang berbentuk monumental ya. Ada 2, 3, dan 4 ada di sebelah sana. Dan ini adalah makam yang sedang dikerjakan saat ini oleh Mas Rudi dan kawan-kawan yang ada di makam Belanda Kerkhof Tegal. Makam Johanna Jacoba Vernet, istri Johan van de Poel, residen Pekalongan 1852 sampai 1857 dan meninggal di Tegal 1858. Makamnya sudah diperbaiki lagi, namun ornamen-ornamen yang ada di bawahnya ini masih ada ya. Dan ini bekas-bekas bata yang ambruk ya. Karena di video yang lalu ya, sahabat semua nanti bisa melihat makam ini sudah miring sekali, kemudian kena hujan dan ambruk, diperbaiki lagi menjadi bentuk aslinya seperti ini. Dan kalau kita melihat di ornamen-ornamen di depannya ini, terdapat sebuah kayak membentuk bujur sangkar gitu ya, dan berisi jenazah seorang Belanda di sini ya. Namun ini tidak tertera marmernya. Terteranya di sini ada bandi ya sahabat semua. Di sebelah sini di dekat makam Belanda. Dan bandi ini mungkin di Nederland juga sudah terkenal sahabat semua. Nah, inilah makam dari, tidak tahu ya, karena di sini marmernya biasanya tergeletak di sini, namun sudah hilang, dan banyak sekali marmer-marmer yang sudah hilang di sini. Dan sahabat semua, makam ini memang makam yang sangat bersejarah, yang terlupakan ya, dan mungkin juga dilupakan ya. Semoga tidak melupakan sejarah yang ada ya sahabat semua. Beliau ini adalah seorang istri residen Pekalongan dari zaman kolonial Belanda, namun membela kemerdekaan Indonesia dan membela orang-orang Indonesia untuk merdeka. Dan ini berada di belakang ya sahabat semua. Kemudian di belakang dari makam ini juga terdapat makam-makam Belanda yang sudah terbengkalai sangat lama ya, dan kondisinya sudah sangat rungkut lagi. Setelah beberapa saat yang lalu kita bersihkan bersama dengan Tegal History. Dan ini juga ada tugu juga di sini ya, tugu yang sudah jatuh sahabat semua. Seperti ini. Non jauh di depan sana juga sudah rungkut lagi ya. Nanti kita akan bersihkan lagi ya, bersama dengan rekan-rekan yang ada di sini dan bersama dengan Tegal History dan Disperkim Kota Tegal. Nah sahabat semua, ini adalah makam dari Jacoba Johanna Vernet, istri dari Johan van de Poel, putra dari Pieter van de Poel, residen Tegal. Nung jauh di sana sudah diperbaiki dan sudah layak sekali untuk wisata sejarah, makam dari Pieter van de Poel dan Johan van de Poel. Kemudian nanti rencananya dari Bapak Setia Utama, cicit dari beliau, akan membangunkan tempat untuk berjalan dari lokasi depan sampai ke sini menyambung dari makam Johan van de Poel. Oke sahabat semua, semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.